Shalom saudara yang terkasih, jemaat GSKI, Betani yang berada di Surabaya dan sekitarnya, Winden, Manyar, Citra, Sukomanunggal. Mari kita kembali pada masih ada Tuhan yang saya akan menyampaikan tema dengan judul perjumpaan yang mengubah jalan hidup. Mengapa kok judul ini? Karena kita harus sadar perjumpaan yang sesungguhnya. Kalau kita anak aja berjumpa dengan orang tua, maka banyak hal kita bisa dapatkan yang terbaik, apalagi Tuhan. Nah, bagaimana kita berjumpa untuk bahkan bisa mengubah jalan hidup? Kita belajar dari Lukas 5, ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Saya bacakan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke atas, ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari perahu itu. Setelah ia selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala itu mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dari cerita ini kita melihat bahwa sebetulnya Simon Petrus itu sudah melakukan kegiatan seperti yang biasa dia lakukan puluhan tahun, menangkap ikan sesuai dengan profesi pekerjaannya. Tapi kita melihat bahwa ternyata juga pada waktu-waktu tertentu sepertinya diizinkan, ada masalah sampai nggak dapat. Dia sudah bekerja keras sepanjang malam, nggak dapat. Terus sekali lagi, orang-orang yang pilihan Tuhan, itu selalu Tuhan itu hadir pada waktu yang tepat. Tuhan pasti hadir pada waktu orang-orang pilihannya menghadapi berbagai persoalan. Karena itu, andalkan supaya kita itu benar-benar memiliki satu kesempatan untuk berjumpa secara pribadi. Perjumpaan Simon Petrus dengan Tuhan Yesus mengubah. Itulah yang terjadi. Dia boleh sepanjang malam dengan segala macam kemampuannya, kehebatannya. Dia adalah seorang nelayan. Tapi waktu dia mau memberikan perahunya untuk dipinjam, ternyata Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan Yesus pada waktu itu meminta dia untuk melakukan sesuatu, tindakan iman, yaitu ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Memang saya percaya Simon Petrus kaget. Ini kan bukan momen untuk menangkap ikan. Tapi paling tidak dia melihat sesuatu. Ada sesuatu yang personal membuat dia kemudian menaatinya. Mari kita lihat, ketaatan membuahkan mujizat yang luar biasa. Perlu ketaatan. Lalu berikutnya lagi, waktu dia mendapatkan hasil yang luar biasa, kemudian
penuh. Dia tetap harus berbagi dengan perahu yang lain. Tetap jatah, tetap penuh, sampai kembali. Tapi setelah itu, setelah membereskan persoalan yang biasa, Tuhan menghendaki supaya ada jalan hidup yang spesial untuk Petrus jalani. Dimulai dengan kata, jangan takut. Engkau tidak lagi menjala ikan, tapi engkau menjala manusia. Itu adalah sebuah kehormatan. Kalau Petrus misalkan waktu itu cuma berhenti di mujizatnya saja, dia ya cuma begitu saja. Tapi karena dia punya sikap iman, untuk setelah dia balik, sekali lagi Simon Petrus boleh memilih, tetapi dia memilih yang terbaik, yaitu memilih apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk menjadi penjala manusia. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah jalan hidup Simon Petrus menjadi seorang rasul yang luar biasa. Ada 3 kebenaran yang kita bisa pelajari dari firman ini. Yaitu yang pertama, sadari kemampuan manusia dengan segala persiapan dan segala macam. Kita bisa sekolah, kita bisa belajar, training macam-macam. Tapi tetap ada keterbatasan. Seperti yang terjadi pada Simon. Petrus ini, bahwa dia bisa tidak dapat apa-apa. Tapi yang kedua, dalam kondisi yang manusia terbatas itu tadi, sepertinya nggak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, untuk orang-orang yang pilihan Tuhan, Tuhan hadir. Persoalannya waktu Tuhan hadir, apakah kita punya ketaatan untuk merespon kehendaknya? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa waktu ketaatan bukan saja mujizat, bukan saja semua yang dibutuhkan itu disediakan. Tetapi Tuhan menghendaki kita adalah orang-orang yang bukan cuma menjala sesuatu yang sementara, tapi menjala ya, ikan yang diubahkan menjadi manusia, yang kita supaya semua itu mengalami hidup yang berarti, seperti kehendak Tuhan. Waktu Simon Petrus di bagian ketiga itu dia merespon untuk meninggalkan segala sesuatu. Ini bukan berarti terus kita harus meninggalkan segala profesi kita langsung menjadi full timer dalam pelayanan. No, sampai hari ini pun saya bukan full timer untuk pelayanan. Tetapi kita boleh melakukan ini untuk supaya apa yang Tuhan kehendaki itu kita kerjakan. Sehingga dalam hidup kita nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Percaya masih ada Tuhan dalam kehidupan kita untuk supaya hidup kita menjadi lebih berarti. Tuhan Yesus berkati.